Mereka yang malas belajar hanya memiliki dua pilihan, tergantikan atau menjadi pengejar mimpi orang lain. Sebuah quotes yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Haryanti, Sarjana Pendidikan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta, akan sedikit berbagi pengalaman pembelajaran blended learning di tempat kami. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman. Sebuah filosofi Jawa yang saat ini perlu kita ingat kembali. Kondisi pandemi yang terjadi tidak akan membuat kita menyesal dan tidak akan membuat kita berpangku tangan. Dan tidak akan menyurutkan tekad seorang pendidik untuk bertemu dengan para siswanya. Semua sudah qadarullah. Berpikir cepat dan berpikir tepat adalah solusinya. Bagaimana proses pembelajaran harus tetap berjalan. Jarak dan waktu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus belajar. Pembelajaran tatap muka melalui Zoom menjadi pilihan kami di masa pandemi, sehingga kami masih bisa menyapa anak-anak dengan hati, dengan ketulusan niat, dan memberikan energi positif kepada para peserta didik kita untuk terus semangat belajar di masa pandemi. Pembelajaran tatap muka melalui Zoom mempermudah kami bertemu dengan para peserta didik kami. Materi pembelajaran dapat kami bahas melalui pembelajaran tatap muka melalui Zoom. Bahan ajar PPT dapat kami share di Google Classroom. Anak-anak dapat mengakses materi pembelajaran di Google Classroom setiap saat, termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas yang harus dikumpulkan oleh anak-anak melalui Google Classroom. Di pembelajaran tatap muka Zoom, kami menggunakan pendekatan terpadu. Ayo kenalan dengan pendekatan terpadu. T. Telaah. Pada langkah ini, kita mengantarkan siswa menuju pokok materi yang akan dipelajari dengan mengamati menggunakan panca indera. E. Eksplorasi. Pada langkah ini, siswa menggali informasi dengan metode dan teknik. R. Rumuskan. Langkah ini, siswa diharapkan dapat berpikir dengan logis dan sistematis, kemudian menghasilkan sebuah simpulan dari apa yang dipelajari. P. Presentasikan. Saatnya siswa unjuk gigi, menyajikan hasil rumusan yang sudah dibuat dengan baik dan benar. A. Aplikasikan. Pada tahap ini ada tahap aktivitas terbimbing untuk siswa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari secara jujur dan bertanggung jawab. D. Duniawi. Pada tahapan ini, siswa memiliki pemahaman bahwa apa yang dipelajari sangat erat berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, sehingga membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. U. Ukhrawi. Pada tahap ini, guru memberikan penekanan, kesempatan untuk beramal sholih, kesempatan untuk beramal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran singkat apa yang kami sampaikan dapat kita saksikan pada tayangan video pembelajaran berikut ini. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat ya, tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat anak-anak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kita awali dulu dengan kita berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Coba siapa yang di rumahnya sering terdengar suara 500-an tahu bulat digoreng dadakan. Ada yang seperti itu? Wah, Masya Allah, berarti banyak ya yang setiap hari mungkin lewat. Ada yang sering membeli? Sering. Nggak dibolehin. Oke. Baik teman-teman, Ustazah Hari punya sesuatu yang coba nanti kita bisa mencari apa hikmah di dalamnya ya. Baik, nanti kita lihat dulu apa yang ada di dalam video ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita lihat dulu, kita mau belajar apa? Tujuan kita tentang apa sih Ustazah? Nah, ini dia. Ya, hari ini nanti teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi itu jenis usaha apa ya? Di dalam video yang nanti disampaikan, dilihat oleh kalian itu jenis usaha apa? Nah, dari situ anak-anak akan bisa memahami bahwa jenis usaha yang dilakukan di sekitar kalian termasuk tahu bulat, digoreng dadakan, itu termasuk kegiatan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Gitu ya anak-anak ya, itu tujuan kita. Baik teman-teman, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan apa yang akan Ustazah Hari share di sini. Yuk kita lihat bersama-sama. Terdengar suaranya teman-teman? 15 rasa. Dengar Ustazah. Memang Provinsi Lampung ini terkenal sekali dengan hasil buminya yang kaya. Salah satunya adalah pisang. Nah, saat ini saya mau coba petik pisang untuk dibikin jadi keripik. Ups. Disinilah awal pembuatan keripik pisang Lampung yang terkenal enak. Pisang yang telah dipotong dikirim ke sentra industri keripik pisang. Salah satunya di Jalan Pagar Alam Kota Bandar Lampung. Sepanjang jalan, toko-toko memajang jajaran toples plastik berisi aneka rasa keripik pisang siap jual. Salah satunya toko milik Heru Kurniawan. Pria ini ikut melestarikan ketenaran keripik pisang di Lampung. Pembuatan keripik pisang biasanya dilakukan pada pagi hari. Proses awalnya, kupas kulit terlebih dahulu dengan alat sederhana yang dibuat sendiri. Untuk menjaga kualitas keripiknya, Heru menggunakan pisang kepok gajah yang dikirim dari Lampung Timur. Bentuk pisang kepok gajah memang lebih besar dari biasanya. Setelah semua pisang dikupas, selanjutnya proses pengirisan. Ya, nah di sini nih Perhatikan tempat caranya pisang yang tadi memotong udah dikupas. teman-teman. Nah di sini cukup unik nih ngirisnya. Ditempel pisangnya pakai telapak tangan, terus digesek dan ini lihat masih cepet banget, gila. Gerakan ini hanya boleh dilakukan ahlinya.
Jadi jangan coba-coba menirunya di rumah. Lengah sedikit, telapak kanan Anda bisa teriris. Saya tak mau kalah untuk mencobanya. Mas, pengen nyobain dong mas. Ini bahaya nggak sih? Nggak bahaya, Mbak. Bahaya ya? Terus gimana nih triknya biar aman? Ini tangannya ada ke atas. Sudah cepat agak ya. rata tangannya. Jangan Garing ditipu, dan renyah makannya sambil Tidak hanya rasa gurih dan asin, berbagai inovasi rasa bermunculan. Mulai dari rasa coklat, keju, susu, mocha, melon, barbecue, balado, hingga durian. Rasa coklat dan keju paling dicari konsumen keripik pisang buatan Heru ini. Seiring ketenaran keripik pisang, pemerintah setempat menjadikan lokasi ini sebagai sentra industri keripik pisang. Tujuannya biar fokus untuk kalau seandainya ada wisata dari luar, baik mancanegara maupun Nusantara, itu sudah tersentral di satu tempat. Jadi untuk memudahkan dalam hal berbelanja wisata dalam hal ini. Baik, sudah ya teman-teman ya. Ustazah Hari hentikan. Coba sekarang dari yang tadi kalian lihat itu. Dari yang dilihat anak-anak di video tadi. Kira-kira yang berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Masih ingat jenis-jenis kegiatan ini? Sorry, masih ingat? Masih ya? Oke, masih. Coba ditulis di sini, Nak. Ditulis yang tadi, bagaimana kesan kalian terhadap video tadi. Menurut kalian video tadi seperti apa? Pembuatan apa? Jenis kegiatannya seperti apa? Mensejahterakan tidak? Coba disampaikan di sini. Oke, Ustazah Hari tunggu. Belum ada yang masuk. Ayo, Faya. Janeta. Mbak Firda, yang lainnya? Sudah? Belum ada yang menulis? Ustazah Hari masih menunggu? Contohnya gimana, Us? Contohnya kayak gimana, Ustazah? Ya, misalnya video tadi bercerita tentang pembuatan keripik pisang, memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Misalnya seperti itu. Itu contohnya. Jadi kesan kalian dulu lihat video itu seperti apa? Oke, Ustazah Hari tutup ya, karena tidak ada yang menyampaikan. Baik, teman-teman, Ustazah Hari lanjutkan. Nah, kita lanjutkan anak-anak, coba perhatikan. Mungkin kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, ini disampaikan di sini. Kegiatan ekonomi semua bentuk kegiatan yang dilakukan siapa, teman-teman? Manusia. Manusia. Ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, itu yang kita tahu salah satunya itu. Baik. Baik, teman-teman, sekarang coba apa yang
kalian perhatikan dari video tadi, dari tayangan yang tadi kita saksikan, silakan teman-teman tulis di link Padlet yang sudah Ustazah share di chat. Silakan diklik dan silakan memberikan komen di sana. Oke, pada hari tunggu. Belum ada yang memberikan komen. Oh, Mbak Sekar. Assalamualaikum Mbak Sekar. Waalaikumsalam. Mbak Naura. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak solehah semuanya. Baik, Ustazah Hari ulangi ya. Bagaimana kesan kalian tadi melihat tayangan video tadi? Silakan ditulis di sini biar semuanya bisa melihat. Oke, terima kasih Mbak Akila. Itu video produksi keripik menarik, caranya unik, Masya Allah, Solihah. Terima kasih Mbak Akila. Yang lainnya, Ustazah Hari tunggu. Menarik ya, karena motongnya pakai, Masya Allah, itu tangannya kalau nggak hati-hati bisa terluka itu, nak. Silakan Ustazah Hari tunggu. Sabita, Mbak Ica, silakan ditulis di Padlet kalian. Keripik pisang ini bisa jadi inspirasi usaha rumahan. Ide yang bagus. Terima kasih Mbak Faya. Baik, Ustazah Hari tunggu satu lagi dari teman-temanmu ini. Yang lain belum memberikan komentar loh ini loh. Oke. Baik, Ustazah Hari. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya terhadap video tadi. Jadi kalau Mbak Faya itu inspirasi sekali karena banyak sekali. Lampung tadi terkenal dengan apa? Pohon apa? Keripik pisang. Ya, keripik pisang karena di sana banyak sekali pohon pisang. Penghasil pisang terbesar di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Lampung ya. Terima kasih Mbak Akila, Mbak Faya yang sudah memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayakun Umi Mahiroh dari kelas 5C absen 9 akan mempresentasikan tugas IPS. Ini adalah lele terbang. Lele terbang termasuk jenis ekonomi yang dikelola perorangan. Nama pemilik brand lele terbang ini adalah Muhammad Siti. Dalam proses pembuatan lele terbang melibatkan peternak lele, pedagang lele, supplier bumbu, dan supplier minyak. Pertama, pedagang lele akan mengambil lele dari peternak lele. Setelah itu, lele dibersihkan dan difilet. Kemudian, direndam dengan bumbu. Langkah selanjutnya yaitu proses penebungan dan yang terakhir digoreng. Usaha lele terbang sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memenuhi gizi masyarakat. Usaha lele adalah harga bahan baku tidak selalu stabil. Itu ya, kita tulis itu ya, kita tulis itu komen-komennya teman-teman terhadap hikmah kebaikan yang ada di tayangan tadi, di pembelajaran tadi ya. Kita akan tuliskan di mana? Di Padlet kelas kalian. Silakan diklik Padletnya.
Apa hikmah kebaikan yang bisa kamu lakukan di rumahmu sendiri-sendiri? Ya. Baik, Ustazah mau lihat. Oke. Mbak Sabita silakan ditulis apa hikmahnya di Padletnya Ustazah, silakan diklik. Satu saja, misalnya latihan masak us. Boleh. Apalagi membantu orang tua, membuat masak, belajar masak, boleh. Ada yang kepikiran jual keripik pisang enggak? Oh, di tempatku banyak sekali, Ustazah. Pisang-pisang murah, Us. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada penghujung pelajaran kita. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Menyaksikan kegiatan ekonomi. Kita juga sudah mencari hikmah kebaikannya. Apalagi ada tugas apa tadi? Tugas presentasi hasil jenis kegiatan di sekitar kalian juga sudah kita lakukan. Maka teman-teman, ketika kita belajar tentang jenis kegiatan ekonomi, ya, jangan lupa jujur seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang. Rasulullah adalah pribadi yang jujur. Beliau adalah orang yang tidak pernah dan kalau berdagang selalu jujur. Ketika barangnya tidak baik, ya dikatakan tidak baik. Kalau bagus, dikatakan bagus. Itu Rasulullah. Dan amanah, ya amanah dalam pengertian ketika berusaha, apa yang menjadi tanggung jawabnya itu ditunaikan. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini bisa menteladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang jujur, yang amanah, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman kelas 5C. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tatap muka menggunakan Zoom memiliki beberapa kelebihan yang salah satunya adalah mengefektifkan waktu sehingga proses pembelajaran masih bisa berlangsung bertatap muka dengan anak-anak, mendidik anak-anak, mendidik generasi bangsa, mendidik mereka calon-calon penerus perjuangan bangsa Indonesia. Kita harus terus tetap bersemangat. Salam guru inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.